Hai guys, gejala gagal jantung itu adalah memang sesak napas dan kaki bengkak. Apa hubungannya sih penurunan fungsi jantung sama sesak napas sama kaki bengkak? Kalau mau tahu hubungannya, simak penjelasan satu ini sampai habis. Jangan setengah-setengah. Oke, ini jantung kita guys. Dia ini yang fungsinya buat pompa darah biar ngalir terus. Jantung kita itu ada bagian kiri sama bagian kanannya. Bagian kiri itu fungsinya buat pompa darah dari paru-paru yang udah di-refill pakai oksigen ke seluruh badan buat dipakai lagi oksigennya. Nah, sedangkan yang bagian kanan ini fungsinya buat pompa darah dari seluruh badan yang udah kepake nih oksigennya. Artinya udah karbon dioksida nih isinya ya. Terus dipompa lagi ke paru-paru buat refill oksigen lagi. Nah, jantung itu juga punya bagian atas sama bagian bawahnya. Bagian atas ini namanya atrium, atau zaman sekolah dulu diajarinnya serambi namanya ya. Bagian yang bawah ini namanya ventricle atau bilik. Nah, kita gedein dulu nih gambarnya biar jelas ya. Jadi aliran darah di dalam jantung itu alurnya dari luar masuk ke atrium atau serambi, terus dipompa lagi masuk ke ventricle atau bilik, terus dipompa lagi sama ventricle ke bilik ke luar jantung, ke tujuan berikutnya. Nah, kalau kondisi gagal jantung itu adalah kondisi di mana si fungsi jantung ini sebagai pemompa darah itu gagal atau menurun. Ibaratnya jumlah darah yang dipompa itu ada dua panah kayak gini nih, kayak di ilustrasi ini. Nah, kalau kondisi gagal jantung, kita misalnya fungsinya turun sampai setengahnya. Jadi cuma bisa memompa satu panah kayak gini doang nih. Nah, jadi sisanya yang nggak kepompa tuh gimana? Ya, ketinggalan di dalam jantung, nggak bisa kepompa. Nunggu buat dipompa di pompaan berikutnya lagi. Tapi kan ya, pompanya juga masih belum bener juga. Jadi ya, ibaratnya jalan yang tadinya 2 jalur, sekarang cuma 1 jalur, rusak yang jalur satunya. Akhirnya bikin macet dong dengan jumlah traffic yang sama. Nah, di jantung juga begitu. Dengan jumlah darah yang sama, akhirnya bikin kemacetan panjang ke belakang, ke tempat aliran sebelumnya. Numpuk-numpuk dia di tempat-tempat sebelumnya sampai ke tempat yang paling jauh dari jantung. Inilah kenapa disebut gagal jantung kongestif. Kongestif itu atau congestion itu artinya macet, karena memang ada kemacetan di dalam jantung. Selain bikin kemacetan ke belakang, aliran ke depan juga cuma bisa sedikit. Akhirnya badan bisa kekurangan suplai darah sama oksigen kalau kayak gini, bisa pingsan lama-lama. Jadi jantung biasanya mompanya lebih cepat biar tetap nggak kekurangan. Nah, kalau kemacetan ini ada di jantung di bagian kiri, yang macet ke belakang akhirnya bikin darah numpuk di organ sebelumnya, yaitu paru-paru. Soalnya aliran darah yang masuk ke atrium kiri jantung ini asalnya itu langsung dari ventricle kanan jantung. Dipompa terus ke paru-paru, terus dipompa langsung balik ke atrium kiri jantung lagi. Artinya di aliran ini udah paru-paru yang paling jauh letaknya dari jantung. Soalnya kan cuma dia doang organ yang dilewatin. Nah, akhirnya numpuklah darah di paru-paru, bikin jadi pada regang tuh pembuluh darah di paru-paru. Soalnya kepenuhan dan tekanan di dalam pembuluh darahnya tinggi. Lama-lama pembuluh darahnya udah nggak kuat nahan lagi. Akhirnya lembes lah keluar cairan ke rongga paru-paru. Dan bikin paru-paru kerendam cairan. Nah, ini sebabnya kalau gagal jantung itu bikin sesak napas. Soalnya rongga udara yang buat pertukaran udara saat bernapas ini malah keisi sama cairan. Berikutnya, kalau macetnya ini ada di jantung sebelah kanan. Nah, kalau aliran sebelum jantung kanan itu, alirannya itu dari seluruh badan. Jadi macet darahnya itu bisa mundur terus jauh. Baru mentok ke tempat yang benar-benar paling jauh dari jantung, yaitu kaki. Nah, sama nih di kaki. Juga lama-lama kepenuhan, terus tekanan di dalam pembuluh darah di kaki tinggi, dan akhirnya rembes juga. Kalau di kaki, rembesnya ini ya bikin kaki jadi bengkak. Itulah kenapa kaki jadi bengkak kalau terjadi gagal jantung. Beberapa tanda khas gagal jantung juga, kayak sesak napasnya makin parah kalau lagi rebahan. Soalnya darah yang tadinya numpuk di kaki, nah kalau kita lagi posisi rebahan, jadi pada balik tuh darahnya ke jantung semua. Dan bikin makin banyak tumpukan lagi ke paru-paru, jadinya makin sesak lagi. Gejala khas lain juga nggak kuat aktivitas fisik walaupun cuma ringan. Soalnya aktivitas fisik sedikit, langsung bikin kebutuhan oksigen badan naik drastis. Padahal kondisi nggak olahraga aja jantungnya udah kerja keras. Dan ini juga ngepicu jantung buat detak lebih cepat lagi. Sedangkan pompanya kan juga nggak bagus. Jadi macetnya bikin makin panjang lagi. Jadi kebutuhan oksigen nggak kesampean. Ditambah juga numpuk cairannya makin banyak lagi. Jadi ya gitu deh. Makin sesak napas lagi. Nah, jadi begitulah gagal jantung kongestif. Semoga informasi bermanfaat ya guys. Stay safe, stay healthy, and see you next time. Subscribe for more.